Ya kita hari ini kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari keadaannya ada mengatakan bahwa syahadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah biasa. Allahumma sholli wa sallim. Kita bicara akhlak dari sisi parabel dan dimensi. Ya, dari sisi parabel dan dimensi. Jadi akhlak, akhlak ya itu memiliki 3 dimensi. Ini yang disebut dengan 3 dimensi ya. Pertama, kedua, ketiga. Makhluk ya, Allah, Rasulullah dan makhluk. Jadi kita akan jelaskan. Ini namanya dimensi ya. Dimensi. Ini lapisan di makhluk. Kalau dalam susunan ilmu pengetahuan, oke, ini bukan seperti variabel. Variabel. Ini variabel ada 3. Akhlak itu memiliki variabel 3, yaitu pada akhlak pada Allah, pada Rasulullah, dan pada makhluk. Ini. Kemudian kalau kita uraikan dimensinya, ya ini variabel. Dimensi pada Allah adalah taat pada perintah. Kedua, hindari larangan. Taat pada perintah dan hindari larangan. Ini 2 ini sudah luas sekali artinya. Kita harus taat pada perintahnya, ya haji, ya sholat, ya silaturahmi, ya tadarus, ya zakat, infak, sedekah itu. Hindari berarti hal yang haram, bermusuhan, menzalimi, itu semua ya. Dengan pada Rasulullah yang pertama adalah teladani sifat. Teladani sifatnya. Kedua, teladani sifatnya. Tidak ya. Jalankan sunnahnya. Kita pada makhluk apa kira-kira itu? Pada makhluk kira-kira apa dimensinya? Saling menghormati. Tidak menzalimi. Tidak merusak. Saling menghormati.
merusak, tidak merendahkan, dan saling kasih sayang. Banyak orang. Ini yang disebut dengan dimensi ya. Ini dimensi. Nah, dimensi. Sedikit ilmiah ya, karena ilmu pengetahuan. Jadi orang yang mau nulis skripsi, tesis sampai disertasi, kalau dia nyebutkan variabel, maka dia harus punya dimensi. Ya. Ini kan semua rata-rata kan ya, S2 ya, S3, Sampun sempurna. Oh ya. Gambarnya saling apa Pak? saling kasih sayang. Sampun sempurna. Berani nggak saya? Izin Pak. Bisa ya saya. Pak, yang kedua Rasulullah, yang ketiga apa Pak? Makhluk. 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 Manusia. Makhluk. Yang saya nulis dihafal. Ini Allah ya, terus Allah tadi biasa Ya. ya. Rasul atau Nabi boleh ya. Jadi Nabi yang makhluk ya makhluk. Akhlak itu akhlak. Tidak berusaha, tidak merendahkan. Nah sekarang kita diskusi. Tidak berusaha, tidak merendahkan. Saling kasih sayang. Jadi akhlak ditinjau dari aspek variabel dan dimensi, yaitu utama aha pada Allah, pada Rasul, dan pada makhluk. Kenapa makhluk? Karena ibu pada kucing sayang, harus sayang. Harus sayang. Pada pot bunga di rumah kering atau di taman-taman ini ada RT berapa itu kira-kira termasuk bagian dari sayang pada tanaman itu. Dikasih air, kasih rabu masih ya, itu. Kemudian mungkin di tengah sana ada kucing yang kecil-kecil kehilangan induk semangnya, maka tidak boleh didiamkan, harus diopeni kucing itu. Caranya gimana? Mau dibawa ke rumah, dirawat, itu termasuk akhlak pada makhluk. Ya. Kalau merusak pohon, merusak tanaman itu Sama semut itu lah. semutnya semua makhluk yang kira-kira itu tidak mengganggu kita, tidak merusak ya, disingkir boleh. Corong, cacing misalnya mengganggu, ular boleh ya. Tapi kubu-kubu yang warna cacat itu masuk yang diburu. Ya, semut itu nggak boleh semua, disapu saja. Nah, ya. Sekali itu semut. Ayo, caranya gimana? Dikasih kapur anti semut itu kan? Kalau sampai kasih kapur, nanti kan hilang sendiri. Cara pengalaman itu. Gue coba minum. Minum. Yang putih, yang putih. Minum dulu. Ya, minum dulu. Ya. Ya.
Cacak misalnya, bulu saja tidak itu ya. Namanya suruh bulu. Nah, ya nyamuknya jadi bulu juga sama-sama aja. Kalau semut itu kalau yang gigit masa disapu aja kan? Oh gigit, dia dipukul sakit jadi sakit juga. Karena dia penyakit ya sakit juga. Iya. Biasa dimakan. Jadi banyak macam-macam semut ya. Yang beracun, yang kalau mungkin panas itu batal itu. Jadi dulu pernah saya sampaikan ada binatang-binatang yang serasulah itu dan juga dibunuh boleh. Tapi ada yang serasulah juga jangan dibunuh. Kelelawar itu nggak dibunuh kelelawar. Kenapa? Karena kelelawar itu adalah burung yang diciptakan oleh tangannya Nabi Isa alaihissalam itu namanya kelelawar. Nabi Isa membuat itu dari tanah dan dia baru atas izin Allah. Jadilah dia burung kelelawar. Dalam tarikh kita baca bahwa cecak itu justru apa meniup-niupkan agar agar api yang membakar itu makin besar. Kita arahnya begitu. Semua juga bicara yang sudah didengarkan dalam tarikh itu. Seandainya aku bisa membawa air banyak, aku akan matikan air itu, api itu untuk dengan air. Tapi tidak mungkin kan semua. Kalau kelelawar tadi Itu ciptaan pertama Nabi Isa alaihissalam. kenapa dia boleh? Karena dia ciptaan apa ini Nabi Isa, kemudian ketika Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ya, tempat Isa dilahirkan, itu dia mau dibakar oleh Bani Israel. Maka kelelawar itu bertunggu, seandainya aku bisa mengambil air di laut itu kan banyak laut ya. Akan kutumpahkan air itu untuk menghindarkan dari kebakaran itu. Jadi artinya seluruh binatang itu yang makhluknya bicara, pohon-pohon itu bicara. Hanya kita nggak punya kekuatan untuk mengenai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Saudara, semua yang ada di bumi ini ciptaan Allah itu bertasbih. Yusabbihu, ya, bertasbih pada Allah. Pohon pun bertasbih, binatang pun bertasbih, batu pun bertasbih. Ya, cuma kita nggak punya daya nalar untuk mengerti. Maka telinga kita itu dibuka bisa dengar semuanya. Bukan kita tuh gak bisa tidur. Gitu. Kenapa? Karena semua bersuara, bertasbih. Semua. Apalagi ceritanya makam, cuman maksudnya cerita makam. Ada 5 juta makam masih nggak loh di sini? Coba ditulis lihat dulu. Jika makam itu dibuka suaranya kita mendengar, kita akan tangisan keluarga, ketakutan. Yang pertama apa kata? Anna baitul ahad, itu kata makam. Itu artinya suara. Aku ada rumah yang sendiri. Maka carilah teman, yaitu Quran. Ya, Quran yang ibu pegang ini adalah akan menjadi teman nantinya di alam mana? Alam buku. Nah, orang baca buku tulis komik, ya temannya buku komik itu, buku malaikat, itu dan lain-lain ya. Maka telinga kita dibatasi.
Mata kita juga dibatasi semuanya. Ya, Allah batasi semua makhluk itu agar kita tidak ketakutan. Tapi nanti kapan mata kita bisa melihat sesuatu yang gaib? Telinga kita juga begitu mendengar ketika siapa? Ketika yaumul akhir, ketika kiamat kubro, yang sudah ditiupkan, maka kita akan mendengar suara-suara semuanya, pohon-pohon semua akan kita dengar semuanya. Ada orang yang lari tunggang-langgang mencari masjid dan mencari Quran. Udah orang bingung mencari Quran mau dibaca, dibuka udah nggak ada tulisannya, kosong. Semua Quran di dunia itu kosong, nggak ada tulisannya. Ya, karena mereka mau cari masjid, mau untuk sholat di situ. Yang nggak pernah sholat, dia ketangisan mau cari masjid untuk sholat. Nah, ada orang mencari orang miskin untuk semua hartanya akan diberikan untuk keselamatan di yaumul akhir. Sudah terlambat semuanya. Maka saat kita masih sehat seperti ini, kiamat masih belum datang, ya sebaiknya kita Quran, kita baca, ya kita sedekahkan, ya kita bersilaturahmi, dan yang baik-baik itu kita lakukan. Tadi ini dimensinya taat pada Allah dan hindari semua larangan. Sifat Rasul itu minimal ada berapa? 4. Ada yang hafal? Sifat Rasul? Tulisannya udah mana itu? Tablik, patona, Yang pertama apa? Itu harus urut dulu, nggak boleh lompat-lompat. Di sini Iya, apa tapi urutannya apa dulu pertama? Sidik. Terus penuh. Yang pertama itu sidik, ya, patona, amanah, baru tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan apa? Hadiah apa menyampaikan? Tumpang apa? Apa menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu, pengetahuan, ya bisa yang baik. Dakwah yang baik seperti hari ini kita menyampaikan yang baik. Itu sifat Rasulullah. Dengan jalankan sunnahnya, ya kita jalankan sunnahnya, kita cinta dengan Quran itu sunnah Nabi, ya. Silaturahmi seperti ini sunnah Nabi, ya. Sholat tepat waktu berjamaah itu sunnah Nabi. Sedekah infak sedekah itu juga sunnah Nabi, ya. Menyantuni anak yatim piatu juga sunnah Nabi di bulan Muharram ini, kan, masuk bulan Muharram, kan. Ada pertanyaan? Ibu, sekarang jam berapa? 7:15. patona itu apa, Pak? Siapa yang tahu patona apa? Sidik tadi apa? Sidik apa, Bu? Sidik? Tetangga. Sidik itu benar. Sidik tetangga. Iya. Iya. Sama patona juga. Patona itu ambar patona. Patona itu cerdas. Amanah itu berarti terpercaya. Ya. Terus tabligh itu menyampaikan kebenaran. Sidik dapat dipercaya, dipercaya, benar dapat dipercaya.
dipercaya. Atau yang pegang bukan enggak lagi, ya kan? Cukup jelas semuanya. Ya kalau nggak ada tanyakan, kita tutup, kita akhiri. Kalian tuh cerdik, cerdas ya. Saya dipelajari Pak dari zaman Pak Dokter. Percaya anak Yang tanggal 23 ini Bu, materinya syariah, hakikat, dan thariqah. Itu harus paham juga. Syariah, hakikat, dan thariqah. Itu untuk tanggal 23. Terus saya WA ke Bu ini. Aku sedang mendengar syariah itu apa, thariqah itu apa, hakikat itu apa. Kita depan bicara itu. belajar dulu ya Pak. Belajar kayak gitu sih. sunahnya belum Pak tadi. Sunahnya Rasul belum. Sunnah, tadi teladan dan sifatnya. Sunnahnya orang wudhu benar-benar itu sunnah. Menyantuni fakir miskin itu sunnah Nabi. Cinta Quran seperti kita ini juga sunnah Nabi. Ya. Bertegar dengan baik itu juga sunnah Nabi. Menyantuni yatim. Banyak sekali sunnahnya begitu. Senyum selalu. Ya. Biarpun hatinya sakit, senyumlah selalu. Biarpun berduka, senyum. Sulit ya, pas berduka masuk senyum. Ngaji salah senyum. Lagi cuy senyum. Ngaji keliru senyum. Terima kasih. Sudah ibu semuanya? Cukup? Baik, ibu sekalian, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, topik akhlak dari aspek variabel dan dimensi kita cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi hari Rabu yang akan datang dengan topik yang lain. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita, menambah cakrawala kita dan tambah taat dan tekun dalam beribadah pada Allah. Amin. Untuk itu, mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.